berdoa bersama-sama. Pray for Jakarta. Dukunglah kebaktian kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Asa Roma kita tu pertanyaan kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Walaupun di tengah keberagaman, kami mau saling berbagi. Kami percaya kota kami dilawat oleh Tuhan. Turunlah damai Allah, turunlah shalom Allah, turunlah kuasa Allah atas kota Jakarta. Kami bersyukur atas perkenanmu, atas kami umatmu, boleh dipersembahkan di sana di Kabupaten Banggai. Oh Tuhan Yesus, biarlah hamba-hambamu Tuhan, Engkau buat menjadi Injil yang terbuka bagi kota Jakarta ini ya Bapak. Tiga tahun menderita sakit paru-paru, tumpah darah, dan hari ini Tuhan sudah menyatakan kesembuhannya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus telah nyata. Tuhan Yesus telah menyembuhkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Maka engkau akan seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap untuk diluncurkan dan tepat pada sasaran. Kebangkitan, kebangunan terjadi lewat kehidupanmu, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menerima Tuhan Yesus. Tuhan akan menyembuhkan kita. Mujizat sedang terjadi pada saat ini. Shalom, shalom, shalom para pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam acara Pray for Cities Nusantara pada malam hari ini. Dalam acara ini kita akan banyak berdoa bagi bangsa kita yang kita cintai. Namun sebelum kita masuk acara lebih lanjut, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kesempatan ini Tuhan.
kami berjumpa lagi dengan para pemirsa acara Preforsitis Nasional, Preforsitis Nusantara. Tuhan, kami hamba-hambamu ingin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapi acara ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan kami percaya Tuhan memberkati acara ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, acara Preforsitis Nusantara kesempatan ini diberi tema atau dengan tema Tuhan Yesus penguasa sorga dan bumi. Ya, Tuhan Yesus penguasa sorga dan bumi. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18 dan 19. Demikianlah firman Tuhan akan kami bacakan. Ayat 18, Yesus mendekat mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kami kasihi, dari ayat ini kita akan belajar dua kebenaran firman. Yang pertama terambil dari ayat yang ke-18 tadi. Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa sorga dan bumi." Ya, Tuhan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa sorga dan bumi." Haleluya. Saudara, mungkin kita bertanya, siapa dia? Siapa Yesus itu? Siapa Tuhan Yesus itu? Kok dia berani berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa sorga dan bumi"? Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kami mempelajari firman Tuhan, selama kami mendengar firman Tuhan, ya, Yesus itu adalah, Isa Al-Masih itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, dia Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kuasa itu menjadi manusia. Ya, dia menjadi manusia. Mengapa dia harus jadi manusia, Bapak Ibu Saudara? Dia menjadi manusia karena dia melihat ciptaan yang paling disayang, yaitu manusia. Semua berdosa. Padahal dia, Tuhan, memberi ketetapan. Semua orang yang berdosa harus dibinasakan. Ya, semua orang yang berdosa harus dibuang dalam neraka. Semua orang yang berdosa harus dihukum. Itu ketetapan dia, Sang Pencipta. Namun oleh karena kasihnya, Bapak Ibu Saudara, karena kasihnya yang besar kepada umat manusia, maka dia mempunyai inisiatif. Dia ada rencana penyelamatan. Ya, dia rindu manusia dapat diselamatkan. Maka dia datang sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang sanggup berubah jadi manusia. Ya, kalau manusia memang tidak bisa menjadi Allah, tetapi Allah bisa menjadi manusia. Dan itulah manusia Yesus. Puji nama Tuhan. Tatkala dia jadi manusia, dia berkata, Bapak Ibu Saudara, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa kembali kepada Bapa, kepada Allah, kepada sorga. Kembali ke sorga tidak bisa
kecuali melalui Yesus Kristus, jalan dan kebenaran. Ya, dan tatkala dia menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara, dia pernah dijumpai oleh Nabi Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, pada zaman Nabi Musa, manusia mendapatkan pengampunan dosanya karena darah binatang, karena darah domba, karena darah lembu. Ya, kalau orang berdosa harus membawa itu domba, kemudian dimintakan, disembelih para imam, dan darahnya dipercikkan, maka memperoleh pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Isa Al-Masih ditentukan Allah menjadi, yaitu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Puji nama Tuhan. Tatkala dia jadi manusia, dia belajar taat kepada hukum Allah. Ya, dan dia, saudaraku, pada waktu masa-masa pelayanannya, ada banyak orang yang tidak suka sama dia. Ya, benci sama dia, yang pada akhirnya menangkap dia, membunuh dia. Ya, tapi sebelum dia dibunuh dengan cara disalib, Yesus disesat. Tuhan Yesus dicambuk. Ya, dia dimahkotai duri, cambuknya cambuk duri besi sekali cambukan. Ya. Maka daging Tuhan Yesus robek. Setelah itu dia diarak ke Gunung Golgota. Sampai di Gunung Golgota, saudara, dia dibentangkan di atas kayu salib. Kemudian dia dipaku. Dia dipaku tangan dan kakinya. Kemudian itu salib didirikan. Maka manusia Yesus itu tergantung di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia sendiri juga sudah berkata pada murid-murid, nanti anak manusia akan ditangkap dan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Saudara, Yesus yang mati tadi, Yesus pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati. Tidak ada nabi, saudaraku, yang mati kemudian bangkit. Hanya Yesus satu-satunya nabi yang mati dan bangkit. Kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara, kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia menang dari maut. Haleluya. Karena dia Tuhan, dia bangkit. Dia Allah yang jadi manusia. Maka Bapak Ibu Saudara, tatkala dia sebelum naik ke sorga, dia bersama dengan murid-murid, dan dia berkata, kepada aku diberikan segala kuasa sorga. Haleluya. Karena dia Tuhan. Dia berkata demikian, karena memang dia penguasa sorga dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-19. Setelah itu, saudara, dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memerintahkan kepada orang-orang yang sudah percaya kepadanya, ya, kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi menjadikan semua orang murid Yesus, membaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya diselamatkan. Sekali lagi, Tuhan Yesus penguasa surga dan bumi. Ya, maka dia suruh kita orang percaya memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dengan tujuan apa, Bapak Ibu Saudara? Karena dia sang penguasa bumi, ya, penguasa surga, penguasa bumi, maka dia rindu orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima dia sebagai penghapus dosanya, menerima dia dan menerima percikan darahnya,
tak kalah di bumi, mereka semua menerima berkat Tuhan. Dengan jalan Tuhan mengampuni dosanya, kita percaya kepadanya, Dia mengampuni dosa kita, Dia menghapus semua kutuk-kutuk yang ada pada kita, dan memimpin kita hidup benar, karena firman Tuhan katakan, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Jadi Tuhan, saudaraku, Dia guru, Dia mengajar kita di bumi hidup dalam kebenaran, supaya menerima berkat Tuhan. Oh, haleluya. Namun saudaraku, semua orang yang menjadi murid Yesus, menjadi umatnya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosanya, ini yang lebih penting. Mereka akan menerima pengampunan dosa dan menerima hidup yang kekal. Sekali lagi tadi saya berkata, kalau zaman Musa, dosa manusia ditebus, yaitu diampuni karena darah domba. Tetapi di akhir zaman ini, Allah sendiri datang sebagai anak domba Allah. Dia mati di kayu salib, Dia disiksa, ya, Dia dipaku, digantung, dan darahnya tercurah habis. Kuasa darahnya itulah yang sanggup menghapus dosa semua orang yang mau percaya kepadanya. Kematian Tuhan cukup untuk mengampuni dosa seluruh generasi sekarang ini dan yang akan datang. Seperti yang di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Ya, karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini kami menawarkan dan menghimbau, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan akan menghapus dosa kita dengan kuasa darahnya di kayu salib itu, dan Dia akan memberikan hidup yang kekal selama-lamanya. Dan sementara di bumi kita dipelihara oleh kuasanya, sehingga kita menikmati anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa, bagi saudara yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, penghapus dosamu oleh karena darahnya, Bapak Ibu Saudara akan dipimpin olehnya, yaitu Bapak Pendeta Koko Sumarno, untuk berdoa terima Tuhan Yesus. Waktu selanjutnya kami persilakan Bapak Pendeta. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Saryono yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Dan saudara yang rindu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Selamat, saya akan menuntun saudara untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam doa. Sebelum berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang rindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan layak dihukum karena dosa-dosa saya. Saya memohon pengampunan-Mu, ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa saya, dan basuhlah saya dengan darah-Mu, Yesus. Saya mengundang Engkau, Yesus, masuk di dalam hatiku, dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Saat ini saya percaya bahwa saya sudah diampuni oleh dosa-dosa saya, dan saya sudah diangkat menjadi anak Allah. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat datang
dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudara saat ini sudah hidup baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini adalah mukjizat yang terbesar dalam kehidupan manusia. Tuhan juga hendak memakai saudara untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaannya, dan tidak perlu meninggalkan pekerjaan dan juga studi saudara. Saudara dapat melayani Tuhan di mana tempat saudara berada. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang rindu untuk melayani Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang rindu melayani Engkau Tuhan, di mana mereka berada, di mana mereka tinggal, tanpa harus meninggalkan pekerjaan dan juga studi mereka. Kami mohon Tuhan memperlengkapi mereka. Kami mohon Tuhan memimpin mereka. Kami mohon Tuhan untuk menyertai mereka, bahkan juga menopang mereka, sehingga mereka dapat melayani Engkau dengan baik dan dengan setia, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan, firman kesembuhan, yang akan disampaikan oleh Bu Merin Clara. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Kopi Sumarno yang telah berdoa bagi kita untuk melayani. Baiklah Bapak Ibu pemirsa sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Kali lagi kita akan membaca Markus pasal 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30 dengan perikop perempuan Sirofenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya akan beri judul atau tema khotbah saya malam hari ini, ada mujizat kesembuhan di dalam Yesus. Bapak Ibu, lewat firman Tuhan yang kita sudah baca pada malam hari ini, kisah tentang perempuan Sirofenesia, yaitu seorang perempuan Yunani yang datang pada Yesus memohon pertolongan pada Yesus karena anaknya sakit, karena kerasukan oleh roh jahat atau setan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini ada langkah-langkah untuk mengalami mujizat kesembuhan di dalam Yesus, seperti yang dialami perempuan Sirofenesia. Saya percaya kita semua ingin mengalami mujizat yang sama seperti perempuan ini. Oleh sebab itu, dari firman Tuhan ini ada hal-hal atau langkah yang harus diambil seperti dalam dan percaya kepada Yesus. Dia mendengar bahwa Yesus itu sanggup melakukan mujizat.
Dia mendengar bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada mujizat, dan dia percaya kepada Yesus. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Malam hari ini saudara dan saya sudah dengar firman Tuhan bahwa di dalam Yesus ada mujizat. Apapun sakit saudara malam hari ini, percaya Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Apapun masalah saudara, apapun keadaan saudara, percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup memberi jalan keluar kepada Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Dan bagian langkah yang berikut yang diambil oleh perempuan ini adalah dia datang kepada Yesus. Dia mendengar, dia percaya akan perkataan akan mujizat Yesus. Namun tidak cukup sampai di situ. Ada langkah yang berikut. Dia datang kepada Yesus. Perempuan ini datang kepada Yesus. Ini yang membuktikan bahwa perempuan ini melakukan tindakan iman. Tidak saja percaya, tetapi dia ada tindakan iman. Dia tidak diam saja di tempat. Ketika dengar Yesus sanggup melakukan mujizat, dia tidak berdiam diri. Tetapi ada langkah yang diambil, yaitu dia melangkah untuk datang kepada Yesus. Dan bagian yang berikut, ketiga, yaitu perempuan ini sujud di kaki Yesus. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-25 yang dari pembacaan kita tadi, yaitu perempuan ini sujud di kaki Yesus. Apa artinya sujud di kaki Yesus? Sujud di kaki Yesus artinya merendahkan diri di kaki Tuhan tanpa keraguan. Dia tidak ragu, dia percaya ketika dia datang kepada Tuhan, dia pasti ditolong oleh Tuhan. Yaitu anaknya pasti disembuhkan oleh Tuhan. Dia juga sujud di kaki Yesus juga memberikan arti bahwa dia, perempuan ini, memberi penghormatan kepada Yesus. Dia merendahkan diri di kaki Yesus dan kemudian dia memberi penghormatan kepada Yesus. Kenapa? Karena dia tahu ada satu pribadi yang sanggup tolong dia. Dia merendahkan diri, dia yakini bahwa dengan imannya, dengan percayanya kepada Yesus, ketika dia datang, dia pasti ditolong oleh Tuhan. Dan dengan kerendahan hati, bagian yang berikut apa yang dia lakukan? Perempuan ini memiliki iman yang teguh dan penuh kepada Yesus. Tidak cukup di situ. Tidak cukup dia bersujud. Tetapi dia lebih lagi, dia memiliki iman yang teguh dan penuh. Dia penuh. Artinya apa? Orang yang memiliki iman yang penuh tidak mudah kecewa. Walaupun ada kata-kata yang mungkin di ayat yang kita baca ada yang menyinggung perasaannya, tetapi dia percaya Yesus sanggup tolong dia. Tidak ada yang lain seperti Yesus yang bisa menerima dia apa adanya. Dan tindakannya ini dilihat oleh Yesus. Di dalam ayat yang kita baca pada malam hari ini, ayat yang ke-29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dan apa yang terjadi? Anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perempuan ini mengalami mujizat Tuhan. Perempuan ini mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya percaya kita juga mau mengalami pertolongan yang sama. Seperti yang terjadi bagi perempuan Sirofenesia malam hari ini. Saya percaya kalau kita malam ini dengar firman Tuhan ini, saudara percaya mengambil tindakan iman datang kepada Yesus. Saudara sujud di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri. Dan dengan iman yang teguh, iman yang penuh kepada Yesus. Saya percaya mujizat yang sama akan saudara alami. Mujizat yang sama akan menjadi pengalaman dalam hidup saya dan saudara. Dan kita percaya dalam Yesaya mengatakan oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan apapun sakit kita malam hari ini. Apapun percaya saudara, percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Percaya oleh bilur-bilurnya, dia sudah terpaku di kayu salib untuk menebus dosa dan saya dan saudara. Dia menanggung sakit saya dan saudara. Yakini hal yang sama, mujizat yang sama, kuasa yang sama, kuasa bilurnya akan menyembuhkan penyakit saya dan saudara, menyembuhkan
memulihkan dan menolong apapun persoalan yang saudara dan saya alami malam hari ini. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Chandra Tampu Bolon untuk doa kesembuhan. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Ibu Evangelis Mevin Clara yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang kesembuhan. Saya percaya saudara hari ini yang menyaksikan program layanan ini, dan percayalah bahwa hari ini Tuhan dengan kuasa-Nya akan bekerja untuk kesembuhan saudara semua. Saudara, saya akan membacakan satu firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya percaya saudara, hari ini Tuhan dengan kuasa-Nya mau menyembuhkan saudara. Untuk itu saudaraku, letakkanlah tangan saudara pada bagian tubuhmu yang sakit dan alamilah lawatan kuasa Tuhan hari ini. Percayalah kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan, mujizat Tuhan akan mengalir ke dalam tubuhmu dan engkau akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, bagi setiap mereka yang menyaksikan program ini, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, apapun jenis penyakit mereka, sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan hari ini kuasa kesembuhan bisa terjadi atas mereka yang menyaksikan pelayanan hari ini. Dan kami percaya Bapa, kuasa Tuhan baik dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya tidak akan pernah berubah. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat kesembuhan bagi setiap mereka yang hari ini dirawat. Baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit dan dimanapun ya Tuhan. Biarlah oleh kuasa kesembuhan Tuhan, mujizat terjadi dan menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Percaya saudara, saudara sudah didoakan, imani bahwa kuasa kesembuhan sudah menjadi milik saudara. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada Bapak Pendeta Prasetyo. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Pendeta Chandra Tampu Bolon. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, kesembuhan yang luar biasa, dan juga sudah berdoa untuk kesembuhan. Percaya saudara, bahwa Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita, dan akan menyembuhkan dan juga menolong akan hidup kita. Baik saudara, diinformasikan juga bahwa bagi saudara yang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, saudara dapat menghubungi nomor-nomor call center yang tertera di layar saudara saat ini. Dan bagi saudara yang tadi saat doa kesembuhan, saudara sudah merasa mengalami kesembuhan, dan saudara ingin menyaksikan kesembuhan saudara, saudara dapat menghubungi nomor call center tersebut. Dan bagi saudara juga yang sudah merasa diberkati melalui acara Pray for Cities Online hari ini, dan saudara juga sudah disembuhkan, saudara kembalilah ke gereja saudara dan jadilah saksi dan juga berkat bagi saudara-saudara yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
nomor-nomor call center yang tertera di layar saudara saat ini. Walaupun acara Freeport Cities Online hari ini akan usai, tapi saudara masih dapat menghubungi nomor-nomor call center tersebut untuk saudara didoakan, dan akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk mendoakan saudara. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan akan acara kita, dan kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Doa bagi bangsa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Koko Sumarno dan juga Bapak Pendeta Chandra Tampu Bolon. Saya persilahkan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia ini, yang tercinta ini Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan memberkati negeri kami, supaya negeri kami ini tetap aman, tentram, dan damai. Kau memberkati para pemimpin kami, Kau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan para menteri. Kiranya Tuhan memberkati kepemimpinan mereka Tuhan. Engkau menopang dengan kekuatan dan kesehatan senantiasa. Dan Engkau memberkati, Engkau menyertai kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga dapat memimpin negeri ini dengan baik Tuhan. Membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, berdasarkan Pancasila, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga TNI dan Polri. Kau berkati lembaga-lembaga ini, supaya melalui lembaga-lembaga ini, Indonesia dijaga keamanannya, sehingga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, dan damai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk kekayaan alam yang ada di tengah-tengah bangsa kami, Indonesia. Kami bersyukur Tuhan di mana kekayaan alam kami boleh melimpah, dan biarlah kekayaan alam yang ada ini dapat dikelola dengan baik, dapat digunakan dengan baik, sehingga melalui kekayaan alam ini dapat mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemerintah Tuhan boleh dapat mengatur, mengelola kekayaan alam ini dengan bijak, sehingga hasil daripada kekayaan alam ini dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa dan mengucap syukur kepada Allah, di mana Engkau sudah menolong bangsa kami melewati pandemi COVID-19 dengan berbagai variannya. Dan kami percaya kuasa Tuhan yang sama masih akan tetap bekerja dan terus bekerja untuk menolong bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga bangsa kami boleh pulih, boleh bangkit, dan boleh sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tadi kita sudah berdoa bersama-sama, sepakat untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita percaya bahwa doa yang kita naikkan tadi bersama-sama itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kembali diinformasikan bahwa saudara masih dapat menghubungi nomor-nomor call center yang tertera di layar saudara saat ini, dan akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk mendengarkan dan juga mendoakan saudara sekalian. Baik saudara, kita sudah di penghujung acara. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur bahwa Engkaulah yang melawat kami semua. Engkau yang memberikan anugerah kepada kami keselamatan yang besar dan luar biasa, sehingga kami
boleh diangkat Tuhan dari gelap kepada terang. Terima kasih, kami bersyukur juga untuk lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan, untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap gereja-gereja Tuhan di bangsa ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hati kesatuan kepada gereja-gereja untuk bersama-sama, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam dan berkat bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap gereja-gereja, setiap pendeta dan hamba Tuhan, dan juga setiap pengerja, bahkan setiap para jemaat dan orang-orang percaya sekalian ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan Injil terus diberitakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, acara live streaming Progress Pray for Cities online tidak berakhir hanya sampai di sini, tapi juga akan terus berlangsung, saudara-saudara. Dan akan ada juga acara Pray for Cities pada hari Rabu di jam 5 sore di tanggal 26 April, yaitu acara Pray for Cities Kalimantan. Dan akan dilanjutkan kembali di jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, acara Pray for Cities Jakarta Barat. Saudara-saudara, jadwal-jadwal acara Pray for Cities tersebut telah tertera di sosial media kami, baik itu Facebook, YouTube, maupun Instagram dan Twitter. Dan bagi saudara yang merasa diberkati, saudara dapat memfollow dan juga mengikuti acara live streaming Pray for Cities online, sehingga saudara dapat melihat akan acara-acara Pray for Cities, baik yang live streaming maupun yang sudah berlangsung sebelumnya. Dan saudara juga dapat men-sharekan kepada yang lain sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita juga akan menyaksikan akan video kesaksian kesembuhan yang pernah terjadi. Semoga video ini dapat memberkati akan kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah acara Pray for Cities Nusantara pada hari ini, dan kita kembali bertemu di acara Pray for Cities online berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bangsa yang besar dicinta
bekerja di bangsa ini, lawatannya nyata. Indonesia negeri tercinta. Indonesia yang Tuhan cinta. Tuhan cinta. Bersukacita, gembira di dalam Tuhan. Bersukacita. Saya perkenalkan, nama saya M. Simangunsong dari Jakarta Utara. Mang Amin Simangunsong adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan yang mengirimkan peti kemas dan alat-alat berat ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pada tahun 2015, bagian dalam kuping kanannya terasa sakit, panas, dan gatal karena dia sering mengorek kupingnya dengan kunci sepeda motor ketika sedang berada di lapangan atau bekerja. Lama-lama tambah sakit. Saya bingung, kenapa ini kuping tambah sakit. Akhirnya aku ke dokter. Udah aku ke dokter, dibilang kenapa begini. Saya bilang aku korek kuping pakai kunci. Oh iya memang bengkak ini. Akhirnya diperiksa ke dalam, dikasih obat. Dokter mengatakan bahwa telinga kanannya mengalami infeksi dan dokter meminta dia untuk tidak melakukan kebiasaannya mengorek kuping. Selama 5 tahun, dia bolak-balik pergi ke dokter spesialis THT sebanyak 4 kali untuk memeriksakan kuping kanannya yang tidak kunjung sembuh. Hal itu sangat mengganggunya. Kebetulan mantu saya ngomong nggak ada di Facebook, katanya ada acara. Beberapa hari sebelum acara Pray for Cities Online, anaknya menghubungi untuk memberitahukan acara tersebut. Masih sakit kupingnya, Pak? Iya, masih sakit. Beberapa hari masih sakit ini. Gitu. Nanti Bapak bisa ikut. Kapan? Jumat ini, Pak. Jumat ini, iya siap. Boleh lah, boleh. Iya, jadi nanti iya, terus aku akan kasih linknya ke Bapak. Dia mengikuti acara tersebut bersama istrinya melalui handphone yang dia letakkan di atas meja. Mari kita memandang kepada Yesus, fokus kepada Tuhan Yesus, untuk kita mengalami kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Dimanapun engkau berada, hari ini Tuhan ada bersama saudara, Tuhan mengasihi saudara. Engkau harus percaya kepada Tuhan, engkau harus beriman. Saudara beriman kepada Tuhan, kalau malam ini mujizat Tuhan terjadi buat saudara. Pada saat sesi doa kesembuhan, dia menumpangkan tangannya pada telinga kanannya yang sakit. Oleh bilur-bilurnya segala sakit sembuh. Kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan dengan luar biasa. Ketika berdoa, kupingnya terasa panas. Setelah selesai berdoa, kupingnya sudah tidak sakit dan gatal lagi. Haleluya! Sukacita
lagi sakit, panas, kayak ditarik-tarik. Udah bilang amin, saya tarik tangan saya, gak sakit lagi, sembuh. Benar-benar Tuhan menjamah saya dengan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, saya dulu disembuhkan. Tuhan sangat baik buat saya. Tuhan memberkati. Sampai dengan hari ini, kesembuhan itu masih terus berlangsung. Haleluya! Di dalam Yesus.